warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semua sehat ya. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Mas Afif pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Barangkali pada pertemuan kali ini ada yang tidak bisa berangkat seperti itu. Ahsanul, Afif, Arlingga, Asih, Ayu, Aziza, Elvi, Eti, dan yang terakhir Fandi. Oke, jadi hari ini alhamdulillah bisa masuk semua ya. Ya, semoga seterusnya pun seperti itu. Nah, selanjutnya biar kalian lebih fokus dalam menyimak materi yang Ibu sampaikan, kemudian bisa lebih nyaman, silakan kalian lihat kanan kiri, depan belakang kalian. Apakah di sekitar tempat duduk kalian itu masih ada sampah atau enggak? Kalau misalnya masih ada, silakan kalian keluar terlebih dahulu untuk membuang sampah tersebut ya. Coba sekarang bisa diperiksa tempat duduknya. Oke, sudah semua ya. Nah, kalau udah bersih kan jadi belajarnya itu lebih nyaman, karena kebersihan juga sebagian dari iman. Nah, maka dari itu kalau pagi sebelum pembelajaran dimulai itu kalian piket membersihkan kelas kalian biar dalam belajar itu lebih nyaman suasananya. Nah, oke, lanjut ke materi kita pada pagi hari ini. Nah, materi kita pada pagi hari ini itu tentunya masih berkaitan dengan materi kita pada sebelumnya. Ada yang masih ingat sebelumnya kita telah membahas materi tentang apa? Ya, betul sekali. Sebelumnya itu kita membahas tentang sholat, dan Ibu juga telah menyampaikan pengertian dari sholat itu sendiri. Nah, sekarang coba Ibu mau mengetes kalian apakah masih ingat dengan materi pada sebelumnya. Nah, sekarang coba siapa yang tahu pengertian dari sholat, baik itu secara bahasa dan juga secara istilah. Coba acungkan tangannya ya, Arlingga. Oke, apakah ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, Asih? Ya, betul. Apakah masih ada yang mau menjawab? Ya, Ahsanul? Oke, udah cukup ya. Nah, jadi setelah kita mendengarkan jawaban dari Arlingga, dari Asi, dari Ahsanul, ternyata kalian sudah paham ya apa itu pengertian dari sholat. Nah, jadi pengertian sholat itu secara bahasa itu berarti doa atau kebaikan. Nah, sedangkan secara istilah itu sholat merupakan suatu aktivitas yang kita lakukan setiap harinya, dan tentunya ada waktu-waktu tertentu yang berawal dari takbir dan diakhiri dengan salam, yang mana aktivitas tersebut itu terdiri dari beberapa ucapan dan juga perbuatan. Nah, selanjutnya Ibu hari ini akan menyampaikan tentang syarat sah sholat dan juga syarat wajib sholat. Nah, Ibu sudah buatkan peta konsep agar kalian bisa dengan mudah memahaminya, dan kalian
Ibu harap kalian bisa menyimaknya dengan baik. Kemudian kalau perlu kalian juga bisa merangkumnya di buku tulis. Nah, seperti itu, karena nanti di nanti setelah Ibu menyampaikan materinya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan beberapa soal seperti itu. Nanti kalian akan Ibu bentuk kelompok. Nah, karena di sini ada 9 anak, jadi nanti akan Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok, yang masing-masing kelompok terdiri dari 3 anak. Nah, sekarang saatnya kalian mendengarkan materi yang Ibu sampaikan terlebih dahulu. Kalau perlu kalian juga bisa membuka buku paket kalian. Di situ juga sudah dijelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sholat dan syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Itu ada di halaman 48. Kalian bisa membukanya. Oke, lanjut ke peta konsep yang ada di papan tulis. Nah, yang pertama itu ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Elvi? Ya, betul. Ada yang mau menambahkan lagi? Enti? Ya, betul juga ya. Jadi syarat sah sholat itu merupakan sesuatu yang menjadi ketentuan sah dalam sholat. Jadi sholat itu tidak sembarang langsung sholat ya. Jadi ada ketentuannya. Bagaimana sih biar sholat kita itu sah seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu ada suci badan dari hadas besar dan juga hadas kecil. Nah, kalian tahu hadas besar dan hadas kecil? Nah, sekarang yang Ibu tanyakan, bagaimana sih cara membersihkan badan kita dari hadas kecil dan juga hadas besar? Yuk, siapa yang mau menjawab? Ya, Afif? Ya, betul. Jadi, kalau cara mensucikan badan kita dari hadas kecil itu dengan cara berwudu ataupun tayamum. Tapi kalau untuk tayamum itu ketika kondisi kita itu benar-benar sedang tidak ada air setetes pun, jadi kita boleh untuk bertayamum. Kalau misalnya masih ada air, ya usahakan dengan air. Nah, kemudian hadas besar. Nah, hadas besar itu kita mensucikannya dengan cara mandi besar atau mandi wajib seperti itu. Paham sampai sini? Oke, paham ya. Nah, selanjutnya itu ada suci dari najis yang ada di badan, pakaian, dan juga tempat sholat. Nah, jadi sebelum kita sholat itu kita harus memastikan diri terlebih dahulu, apakah di badan kita, di pakaian kita, atau di sekitar tempat sholat kita itu apakah ada najis atau tidak. Jadi harus betul-betul dipastikan bersih seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada menutup aurat. Nah, menutup aurat itu hanya untuk laki-laki atau perempuan saja? Ya, untuk semua ya, perempuan dan juga laki-laki. Nah, kalau aurat laki-laki itu batasnya dari apa sampai apa? Ya, betul, dari pusat sampai ke lutut. Nah, sedangkan untuk perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, betul. Sampai sini paham atau ada yang ditanyakan? Paham? Oke, Ibu lanjut ya. Selanjutnya itu telah masuk waktu sholat. Nah, jadi ketika sudah adzan itu menandakan kalau sudah masuknya waktu sholat. Nah, sholat itu dalam sehari berapa kali? Ya, 5 ya. Jadi mulai dari subuh, duhur, asar, kemudian
maghrib, yang terakhir isya. Oke, semua pada sholat ya. Tadi pada subuhan nggak? Subuhan. Oke, nanti sepulang sekolah jangan lupa untuk sholat duhur seperti itu. Nah, yang terakhir syarat sah sholat yang terakhir itu ada menghadap kiblat. Nah, jadi kalau kita mau sholat itu kita harus pastikan kalau kita itu sholatnya menghadap ke kiblat. Nah, seperti itu. Sampai sini untuk syarat sah sholat, apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan saja sebelum nanti ibu akan memberikan kalian tugas ya untuk dikerjakan secara kelompok. Oke, nggak ada ya. Jadi semuanya udah paham. Oke. Kalau kalian udah paham, ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu syarat wajib sholat. Nah, setelah tadi ibu telah membahas syarat sah sholat, selanjutnya itu ada syarat wajib sholat. Ada di sini ibu telah membuat peta konsep tentang syarat wajib sholat itu ada 6 poin. Apakah yang pertama? Ya, silakan bisa dibacakan Mas Fandi. Coba bacakan syarat wajib sholat yang pertama itu apa? Ya, beragama Islam. Jadi di sini semuanya Islam kan ya? Nah, alhamdulillah Islam ya. Nah, kalau kita Islam berarti sudah memenuhi syarat wajib yang pertama ya untuk sholat, yaitu beragama Islam. Nah, jadi kita sebagai orang Islam itu hendaknya untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat 5 waktu dan juga bisa dibarengi dengan sholat sunnah yang lainnya seperti itu. Jadi kalau bukan yang beragama Islam itu tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, selanjutnya yaitu balik. Ada yang tahu balik itu apa? Gak ada yang tahu? Ya, jadi balik itu untuk apa ya? Jadi balik itu sudah waktunya dan sudah diwajibkan untuk sholat. Tapi untuk anak yang sudah memasuki usia sekitar 7 tahun, nah itu bisa kita mulai untuk diajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana doa sholat. Nah, seperti itu. Nah, kalau usia balik itu sekitar 15 tahun. Ya, sekitar 15 tahun. Tapi kalau udah memasuki usia 7 tahun itu ada baiknya untuk diajari sholat seperti itu agar nantinya itu bisa terbiasa. Nah, selanjutnya itu ada berakal. Nah, berakal di sini itu apa? Ya, berakal itu di sini maksudnya ya berakal ya. Jadi kita itu sedang tidak dalam kondisi mabuk, terus juga tidak gila. Jadi kita itu sedang dalam kondisi yang sadar. Nah, jadi kalau kondisinya sadar, ya kita usahakan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu untuk sholat. Nah, seperti itu. Sampai sini paham atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke, paham ya. Nah, poin yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Paham ya? Nah, selanjutnya telah sampai dakwah kepadanya. Selanjutnya yang terakhir itu ada terjaga, tidak sedang tidur. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi sedang tidur, dalam posisi tidur ngantuk seperti itu, ya
kita harus bangun dulu, bangun kemudian ambil air wudhu, kemudian baru kita melaksanakan sholat. Nah, seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Hari ini kita belajar tentang syarat sah sholat dan juga syarat wajib sholat. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti Ibu anggap kalian sudah paham materi pada pagi hari ini, yaitu tentang syarat sah sholat dan juga syarat wajib sholat ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian seperti yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Ibu akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok, yang masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 anak. Nah, kelompok yang pertama itu ada Afif, Hasanul, kemudian Fandi. Nah, kelompok yang kedua itu ada Arlingga, Asih, Ayu. Yang ke kelompok 3 itu ada Aziza, Elvi, Eti. Nah, nanti akan Ibu bacakan soalnya, tapi untuk sebelumnya silakan kalian berkelompok sesuai kelompoknya. Sebelah sini untuk kelompok 1, sebelah sana untuk kelompok 2, dan sebelah situ untuk kelompok 3. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Sudah ya? Nah, kalau sudah, di sini Ibu telah menyiapkan selembar kertas kosong. Nah, silahkan kalian silahkan ini kertasnya dibagi. Kemudian nanti Ibu akan membacakan soalnya. Setelah itu kalian langsung menjawabnya ya, secara berkelompok. Silahkan tulis di kertas yang telah Ibu berikan. Sampai sini paham untuk perintahnya? Oke, paham ya? Kalau paham, akan Ibu bacakan soalnya. Ya, soal yang pertama, ini pilihan ganda terlebih dahulu ya. Untuk pilihan ganda itu ada 5 soal, nggak banyak kok, sedikit ya. Jadi waktunya juga cepat, kemudian karena pilihan ganda, jadi kalian bisa langsung menjawab. Cukup tulis tulis abjadnya sama jawabannya, seperti itu ya. Ya, pertanyaan yang pertama, simak baik-baik. Sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, menurut bahasa, sholat itu artinya apa? Yang A. Selamat, B. Doa, C. Menyembah, D. Memohon. Ya, silahkan jawab pertanyaan nomor 1. Ibu kasih waktu 1 detik. 1. Ya. Oke, Ibu lanjut soal yang kedua. Sholat tidak sah apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut ini yang bukan syarat wajib sholat adalah A. Menutup aurat, B. Islam, C. Balik, D. Berakal. Ayo jawab, jangan saling contek-mencontek ya, karena kalian udah punya kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Ibu lanjut soal ketiga. Sholat merupakan ibadah yang terdiri dari perkataan dan juga perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Penjelasan tersebut merupakan pengertian sholat secara A. Istilah, B. Bahasa, C. Umum, D. Khusus. Jawab. Pasti kalau kalian tadi menyimak, kalian bisa
menjawab soal yang ibu berikan. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Dalam sholatnya Budi berbisik-bisik dengan temannya yang berada di sampingnya. Maka sholat Budi A. Batal, B. Tidak apa-apa, C. Kurang sempurna, D. Sah karena pelan-pelan. Sudah? Oke. Soal pilihan ganda yang terakhir yaitu nomor 5. Suci badan dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, telah masuk waktu sholat dan menghadap kiblat merupakan A. Syarat wajib sholat, B. Rukun sholat, C. Syarat sah sholat, dan D. Membatalkan sholat. Sudah? Nah, kalau sudah, ibu lanjut 3 soal berikutnya. Ini soal uraian, jadi kalian bisa langsung tulis jawabannya di kertas itu ya, di bawah yang jawaban abjad tadi pilihan ganda. Ya, di sini ada 3 soal. Soalnya gampang kok. Kalau kalian tadi mendengarkan, pasti kalian bisa menjawabnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan singkat serta mudah dipahami. Ya, pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Itu untuk soal yang pertama. Ibu ulangi. Jelaskan pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Silahkan jawab. Oke, sudah ya. Pertanyaan yang kedua, sebutkan syarat sah sholat. Sudah, ada yang ketinggalan? Ibu ulangi. Sebutkan syarat sah sholat. Oke, sudah ya. Pertanyaannya mudah-mudah sekali. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan syarat wajib sholat. Ibu ulangi sekali lagi. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan syarat wajib sholat. Oke, sudah ya. Bisa kalian jawab. Ibu akan kasih waktu kalian 5 menit. Mungkin tadi ada yang belum lengkap jawabannya, bisa kalian lengkapi terlebih dahulu. Setelah itu bisa lembar jawabnya dikumpulkan ke ibu. Oke, sudah ya. Ya, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan. Nah, sekarang kelompok 1 mana? Kelompok 1 silahkan mengoreksi kelompok 3. Kelompok 2 silahkan mengoreksi kelompok 1. Dan kelompok 3 mengoreksi kelompok 2. Jadi langsung dicocokkan ya, biar kalian langsung tahu nilainya itu berapa, apakah betul semua atau tidak. Ya, pertanyaan yang pertama tadi, coba Mas Afif bacakan soal yang pertama. Ya, jadi jawabannya itu apa? Menurut bahasa, sholat artinya, ya betul, B, doa. Sholat merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas seorang yang beriman. Menurut bahasa, sholat artinya doa. Yang kedua, Mas Ahsanul, silakan bacakan soalnya. Ya, betul, jawabannya A, menutup aurat. Yang ketiga, silakan Mbak Arlingga
bacakan soal dan jawabannya. Ya, betul. Jawabannya itu A. Istilah. Selanjutnya yang nomor 4. Silakan Mbak Asih bacakan pertanyaan dan jawabannya. Ya, betul sekali. Jawabannya, maka sholat budi menjadi batal. Yang kelima, silakan Mbak Eti. Ya, betul sekali. Jawabannya C. Syarat sah sholat. Nah, sekarang kalian hitung betulnya berapa, salahnya berapa ya di lembar jawab tersebut. Biar nanti dikoreksinya lebih gampang. Ya, selanjutnya untuk soal uraian ada 3 soal. Siapa yang mau membacakan soal dan jawabannya? Ya, Mas Pandi, monggo. Ya, pengertian sholat secara bahasa dan istilah, betul ya. Jadi sholat secara bahasa itu berarti doa. Nah, sedangkan secara istilah itu merupakan suatu aktivitas yang bernilai ibadah yang terdiri dari perkataan dan juga perbuatan tertentu ya. Jadi nggak sembarang ucapan, nggak sembarang perbuatan seperti itu, yang dimulai dengan takbir dan juga diakhiri dengan salam. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Ada yang mau menyampaikan soal dan jawabannya? Ya, Mbak Elvi, monggo. Ya, syarat sah sholat ya. Yang pertama itu ada suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis yang ada di badan, pakaian, dan juga tempat sholat. Yang ketiga itu ada menutup aurat. Nah, kalau laki-laki batasnya dari pusar sampai kayak. Nah, kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya telah masuk waktu sholat. Jadi kalau udah waktunya sholat berarti itu udah sah untuk sholat. Selanjutnya menghadap kiblat. Betul sekali ya. Kalau selanjutnya itu pertanyaan nomor 3. Silakan siapa yang mau? Ya, Arlingga. Silakan, wajib sholat. Ya, betul ya. Jadi syarat wajib sholat itu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari haid dan nifas bagi perempuan, yang kelima telah sampai dakwah kepadanya, dan yang terakhir itu terjaga tidak sedang tidur. Nah, silakan kalian nilai di lembar jawab itu. Kalau betul semua berarti mendapat poin 90. Tadi yang pilihan ganda dikalikan 2 ya. Oke. Sudah? Kalau sudah bisa kalian kumpulkan ke ibu. Oke, ternyata betul semua ya. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan nilai 100. Jadi ibu rasa materi untuk sholat ini mulai dari pengertian sholat, kemudian syarat sah sholat, dan yang terakhir syarat wajib sholat, ibu anggap kalian sudah paham ya, karena dari beberapa soal yang ibu berikan ternyata hasilnya sudah sangat memuaskan. Alhamdulillah semuanya dapat nilai 100. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena kalian sudah paham,
Nah, sekarang Ibu mau mengadakan ulangan untuk pertemuan besok. Jadi silakan kalian persiapkan belajar dengan semaksimal mungkin agar nilainya bisa 100. Karena untuk materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan, dan kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.